Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan praktek lab using digital signature atau tanda tangan menggunakan tanda tangan digital. Ini adalah saya versi bahasa Indonesianya. Di lab kali ini di bagian pertama kita akan mendemonstrasikan penggunaan tanda tangan digital. Kemudian di bagian kedua kita akan mendemonstrasikan memverifikasi tanda tangan digital. Untuk skenarionya, tanda tangan digital ini adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk memvalidasi integritas pesan digital. Jadi tanda tangan digital ini setara dengan tanda tangan tulisan tangan. Tanda tangan digital sebenarnya bisa jauh lebih aman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tanda tangan digital ini untuk mencegah gangguan dan peniruan identitas dalam komunikasi digital. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, tanda tangan digital memiliki memiliki kekuatan hukum, artinya sama dengan bentuk tradisional dalam tanda tangan dokumen. Maka pemerintah Amerika sekarang menerbitkan versi elektronik anggaran, undang-undang, dan RUU Kongres dengan tanda tangan digital. Nah, pada kali ini sumber daya yang kita perlukan itu adalah PC dan perangkat seluler dengan akses internet. Baik, kita lanjut ke part 1, bagaimana menggunakan tanda tangan digital. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan sebuah situs web untuk memverifikasi tanda tangan dokumen antara Alice dan Bob. Alice dan Bob ini berbagi sepasang kunci RSA pribadi dan publik. Masing-masing dari mereka akan menggunakan kunci pribadi untuk menandatangani dokumen hukum. Mereka kemudian saling mengirim dokumen. Baik Alice dan Bob dapat memverifikasi tanda tangan satu sama lain dengan kunci publik. Mereka juga harus menyepakati eksponen publik bersama untuk perhitungan. Kita langsung saja. Di sini ada kunci RSA publik, kemudian di sini ada kunci RSA pribadi atau public key dan private key, kemudian ada eksponen publiknya adalah ini. Di tanda tangan dokumen di tahapan yang pertama, Alice ini akan menandatangani dokumen hukum dan mengirimkan ke Bob menggunakan kunci publik, kunci publik dan kunci privat, ya, yang ditujukan untuk pada label di atas. Maka Bob harus memverifikasi tanda tangan digital Alice untuk mempercayai keaslian dokumen elektronik tersebut. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memverifikasi digital. Bagaimana memverifikasi digital? Bob menerima dokumen yang ditanda tangan digital yang ditujukan kepada tabel di bawah ini. Nah, ini ya. Oke, kita buka saja ini. Ini aplikasi internetnya. Kita hapus dulu publiknya. Kemudian ini juga kita hapus. Oke, sekarang kita akan memverifikasi yang di atas. Kita akan copy paste yang ini, kita masukkan, kita copy, masukkan ke sini sebagai public key-nya, kemudian private key-nya kita isikan. Dan setelah itu eksponennya 1001, kemudian tanda tangan digitalnya ini, tanda tangan tulisnya kita isikan. Selanjutnya maka seperti ini, ya, kita salin. Dan tempel kunci empelnya sudah. Ini juga sudah, ini sudah. Tempelkan tanda tangan digital Alice dari tabel 2 kotak. Udah, ini juga sudah. Kita akan verifikasi di bagian webnya. Maka setelah ini kita akan verifikasi. Ini verify, kita klik ini, maka hasilnya apa? Makanya ada teksnya adalah Alice.
Jadi teks yang keluarnya adalah Alice. Nah. Memverifikasi tanda tangannya punyanya Alice ya. Ini. Jadi di sini kita masukkan. Oke. Kemudian Bob menerima dan memverifikasi dokumen elektronik dan tanda tangan digital Alice. Maka sekarang Bob membuat dokumen elektronik dan menghasilkan tanda tangan digitalnya sendiri menggunakan kunci RSA pribadi pada tabel 1. Tabel 1. Nah, kunci pribadinya ini ya, tanda tangannya ini tabel 1. Kemudian kita isi yang ini itu adalah yang ini. Kita isikan yang ini ke bawah, isikan kunci publiknya, kemudian kunci pribadinya, kunci pribadinya ini sama. Sorry. Tadi itu Alice ya. Tadi itu Alice. Jadi yang ini itu adalah Alice. Punyanya Alice. Sekarang kita akan membuat punyanya Bob. Jadi ini punyanya Alice. Kita akan membuat punyanya Bob. Kemudian di sini kita akan tuliskan Bob. Kemudian kita kosongkan dulu yang ini. RSA-nya kita tetap, dan ini kita sign in. Oh, generate ya. Kita generate dulu, kita dapat yang ini, kita masukkan dulu ke sini. Saya pakai yang bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya. Jadi kita ulangi lagi, kita masukkan yang ini, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian RSA-nya kita masukkan, masih menggunakan yang ini. Jadi si Bob mengirimkan, Alice mengirimkan ke Bob. Jadi tanda tangan yang dipakainya, kita akan menggunakan tanda tangannya Alice, karena Alice mengirimkan ini ke Bob. Kita kopikan,
kemudian kita verify isinya apa. Nah, ini adalah Elis. Ini menggunakan tanda tangan Elis. Jadi di sini kita menggunakan tanda tangannya adalah Elis. Nah, yang kedua, kita akan coba menggunakan tanda tangannya. Jadi Bob mengirimkan, ya, Bob menerima dan memverifikasi kiriman dari Elis. Kita kopikan ini, kemudian kita jerat di sini. Verifikasi. Dan ini adalah menggunakan Bob, ya. Kita akan mencoba sekarang membuat generate dari digital signature ini, ya. Ini ke yang atas. Kita akan membuat tanda tangan sendiri. Kita akan menghapus semua komponen yang ada di sini. Kita hapus dulu. Kita hapus. Maka setelah itu eksponen publiknya masih 10001. Kemudian kita akan mendapatkan hasil RSA dengan tombol hasilkan atau tombol generate. Kita akan generate ini. Nah, ini jadi kita dapat public modulusnya. Kita kopikan dan masukkan ke sini. Ini biarkan saja seperti ini dulu. Kemudian key-nya, private-nya kita isikan ke sini. Oke, sudah dapat. Kemudian kalau di bahasa Indonesianya, sekarang kita akan bertukar dan memverifikasi tanda tangan, ya, tanda tangan pribadi, ya. Tanda tangan, saya akan kasih tanda tangan di sini itu adalah Firman. Oke. Kemudian ini kita sign in. Kita dapat yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini punyanya saya untuk sign in. Ini juga sama, kita justify. Ini juga sama. Nah, selanjutnya partner kita kopikan yang ini sama, kopikan. Kemudian yang ini juga sama, kita kopikan. Kita akan membuat di sini Nur Hadi Ismail. Encrypt. Nah, kita sign in supaya dapat. Oke.
Oke, kita udah dapat dan kita masukkan di sini. Oke, jadi kita sudah, tinggal kita memverifikasinya ya, tinggal kita memverifikasinya. Yang pertama misalkan tadi Firman mengirimkan file ke dokumen ke Nur Hadi Ismail, maka yang digunakannya adalah kayaknya adalah yang ini ya, yang ini kita masukkan ke sini dulu, kemudian kita verifikasi. Nah, ini yang didapatnya ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua Nur Hadi mengirimkan dokumen ke Firman. Jadi Firman menerima dokumen dari Nur Hadi. Kita akan memverifikasi dokumen itu. Digital signaturnya adalah ini. Digital signaturnya. Kemudian copy, masukkan di sini dan kita verifikasi. Nah, jadi seperti ini hasilnya kalau kita verifikasi ya. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.